Video kali ini akan saya beri judul mendirikan koperasi simpan pinjam tanpa perlu funding. Funding yang dimaksud dalam judul di atas adalah istilah umum dalam lembaga keuangan yang berupa kegiatan yang kita sampai perlu membentuk tim yang terdiri dari beberapa karyawan untuk mencari nasabah yang mau menabung atau menitipkan dananya di tempat kita. Itu funding dalam artian yang umum. Koperasi yang saya maksud dalam judul tidak memerlukan funding, yaitu funding dengan skema seperti di atas. Namun koperasi ini tetap perlu funding sebenarnya, cuman funding dalam artian yang lain, yaitu masih tetap memerlukan modal, tetapi modalnya itu simple. Nanti kita bahas modalnya. Seperti penjabaran dalam video yang berjudul Penggelembung Kekayaan dan Pemimpi Kekayaan. Jadi silakan teman-teman melihat video tersebut. Kita telah membahas dalam video tersebut bahwa pemimpi kekayaan. Jadi dalam video tersebut saya terangkan ada dua area, yaitu area penggelembung dan area pemimpi kekayaan. Area pemimpi kekayaan adalah sebagian besar pelaku yang notabene terdiri dari sektor real. Sektor real saat ini sangat susah untuk bergerak cepat. Sektor real ibarat berada di dalam ruangan, maka ruangan tersebut adalah ruangan yang sangat sempit. Jika akan bergerak cepat, maka potensi menjatuhkan pihak lain semakin besar. Di ruang sempit kalau Anda mau berlari kan cenderung menyenggol teman yang lain kan, akhirnya semakin berpotensi menjatuhkan yang lain. Kalau ingin cepat kaya, maka mengakibatkan menjatuhkan atau memiskinkan pihak lain yang dalam satu ruangan. Ditambah lagi dalam ruangan sempit ini karena padat banyak orang, maka banyak berkeliaran setan bisnis yang memanfaatkan padatnya penghuni ruangan sektor real untuk mengendari skema bisnis ponzi. Semakin banyak penghuni dan semakin berdesak-desakan, maka skema ponzi semakin menggila. Jadi skema ponzi itu akan sangat tumbuh subur di dalam ruangan yang penduduknya sangat banyak dan padat. Semakin banyak penghuni, semakin kuat skema bisnis ponzi. Dan semakin kuat skema bisnis ponzi, maka akan semakin bertebaran provokator pemimpi kekayaan. Ini sangat berhubungan karena di dalam ruangan yang sempit, mencari kekayaan atau berlari susah, maka akhirnya banyak peraturan. Karena banyak peraturan, maka akan susah, semakin susah untuk menjadi kaya. Karena sangat susah, maka orang akan dininabubukan dengan pemimpi kekayaan. Pemimpi kekayaan biasanya menunjukkan dirinya, misalnya dulu dia miskin, dulu dia banyak utang, jatuh, kemudian dia tiba-tiba menjadi kaya. Foto di atas kapal pesiar di luar negeri, itu sebenarnya untuk pemimpi kekayaan, karena sebenarnya tetap saja kalau di dalam ruangan ini sudah sangat susah untuk menjadi kaya, kecuali Anda menjadi pemimpi kekayaan itu masih bisa. Kita tidak perlu membebani funding koperasi kita pada area ini. Untuk itu bagaimana seharusnya mengimplementasikan funding dan lending dalam judul di atas, perhatikan baik-baik. Satu, dirikanlah koperasi simpan pinjam sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau memungkinkan nanti akan saya bahas tersendiri cara mendirikan koperasi, tetapi kalau toh saya tidak sempat, silakan tanya di dinas perizinan atau dinas koperasi untuk mendirikan koperasi simpan pinjam, tidak terlalu sulit. Kedua, adopsi perilaku kapitalis, yaitu cari dana dengan kepercayaan yang tinggi. Lihat video saya tentang kapitalis ini. Gelembungkan dana tersebut dan salurkan dana tersebut selisih biaya beban atau bunga, atau modifikasi istilah bunga juga boleh supaya tidak menjadi kata-kata bunga muncul, itu sebagai keuntungan. Jadi intinya funding, mencari dana, mencari modal, digelembungkan kemudian disalurkan, tapi kita mendapatkan bunga. Kalau kita tidak mau mengatakan bunga, ya dikasih, diganti istilahnya modifikasi bunga lah, terserah. Ketiga, dana diambil dari potensi kartu kreditnya. Jadi fundingnya tadi, dananya tadi kita ambil dari potensi kartu kredit, bukan dari kita mencari nasabah, orang yang meminjam.
orang yang menabung maksud saya. Setelah uang dari kartu kredit terkumpul banyak dan untuk membuat kita semakin dipercaya oleh perbankan, maka itu digelembungkan dengan cara kita menguasai properti. Simak video yang saya berjudul kartu kredit limit 100 juta bisa mendapatkan rumah sebesar 3 miliar. Membuat laporan keuangan sesuai dengan limit kartu kredit yang akan diajukan di bank. Ini untuk menggelembungkannya. 4. Dana yang disalurkan. Dana hanya disalurkan kepada mereka yang mempunyai jaminan. Jadi koperasi kita punya dana dari potensi kartu kredit dan penggelembungan sertifikat tadi. Dananya disalurkan kepada mereka yang mempunyai jaminan. 5. Pilih nasabah yang hampir mengalami kegagalan kredit di bank konvensional. Jadi kita fokus saja kepada nasabah-nasabah yang sudah hampir mengalami kegagalan di bank konvensional. Ini sangat mudah ditemukan. Caranya adalah kita cari marketing barang konvensional, mana nasabah-nasabah yang sudah mendekati lelang, maka properti atau sertifikat yang di bank tersebut kita beli. Karena kalau tidak kita beli, maka itu pasti akan masuk balai lelang dan harganya jatuh. Supaya harganya nggak jatuh, maka kita beli duluan. Dengan pemilik sertifikat tersebut kita masukkan menjadi anggota koperasi kita. Jadi orang tersebut sebagai anggota utama koperasi yang kita bentuk. Jadi dia nanti tetap masih menempati rumah dan dia masuk sebagai anggota koperasi, tetapi tanah itu sudah kita beli. Karena kalau nggak kita beli pasti juga akan hilang dan dia akan terusir dari rumah tersebut. Nah, di sini koperasi menjadi penyelamat. Artinya dia bisa menempati dan dia masih menjadi anggota walaupun secara administrasi legalitas sudah dibeli oleh koperasi. Koperasinya bisa membeli karena dia sudah dipercaya oleh perbankan. Kenapa dipercaya? Karena dia sudah membuat skema kartu kredit untuk membuat lebih dipercaya. Silakan lihat video saya yang lain. Saya kira itu garis besarnya. Nanti kalau lebih detail bisa saya ulas lagi dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih.